Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok karya Gemilang Bersama eh, untuk mata kuliah perancangan tata letak fasilitas pabrik ingin mempresentasikan jurnal yang kami buat dalam memenuhi tugas mata kuliah perancangan tata letak fasilitas pabrik. Baik, tanpa memakan waktu lagi, izinkan Saudara Tommy Adinarto untuk melakukan presentasi pada awal kali ini. Baik, terima kasih Saudara Ali. Pada penelitian kali ini bertujuan pada perancangan tata letak fasilitas produksi yang optimal untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya produksi. Khususnya pada produksi stand hanger di PT Karya Gemilang Bersama, tata letak fasilitas memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran alur material, penggunaan mesin yang optimal, dan pengaturan fasilitas pendukung. Permasalahan yang dihadapi adalah tingginya frekuensi backtracking material selama proses produksi, dengan rata-rata jarak perpindahan material mencapai 1.250 meter per harinya. Hal ini mengakibatkan peningkatan biaya material handling atau OMH hingga Rp33.750 per harinya. Oleh karena itu, diperlukan perancangan ulang tata letak fasilitas pabrik untuk mengurangi jarak perpindahan, menekan OMH, dan meningkatkan efisiensi alur produksi. Kemudian pendekatan yang digunakan meliputi analisis struktur produksi menggunakan operasian proses chart atau OPC, perhitungan OMH berbasis from to chart, dan visualisasi tata letak berbasis dua dimensi. Data menunjukkan bahwa tahapan pemotongan dan pengelasan ini memiliki waktu yang sangat lama. Masing-masingnya memakan waktu 45 sampai 60 menit sehingga menjadi fokus utama optimasi. Dengan tata letak yang baru ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi pemborosan waktu, serta menurunkan biaya produksi. Baik, yang selanjutnya akan disampaikan Saudara Dimas. Dipersilakan. Baik, di sini saya Dimas Alvin, saya izin melanjutkan presentasi dari Mas Tommy, di mana metode penelitian yang kami gunakan ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan deskriptif untuk menganalisis struktur produk, biaya material handling, serta pembuatan template tata letak. Tujuan utama dari penelitian ini adalah merancang tata letak fasilitas yang optimal melalui pendekatan berbasis data dan simulasi visual. Penelitian ini mencakup pengumpulan data primer, melalui operasi langsung dan observasi langsung, dan data sekunder dari literatur terkait. Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa teknik industri dari Universitas Buana Perjuangan Karawang yang bekerjasama dengan pengumpulan data, analisis, dan perancangan tata letak yang dibimbing oleh dosen pengampu dan asisten laboratorium dalam proses penelitian ini. Pengukuran pada penelitian ini dilakukan pada beberapa aspek utama, yaitu satu, struktur produk dan proses dengan menggunakan peta operasi dan gambar teknik atau part drawing untuk mengidentifikasi komponen produk, tahapan produksi, dan waktu siklus. Yang kedua, ongkos material handling digunakan untuk menghitung biaya perpindahan material berdasarkan jarak, frekuensi, dan volume material menggunakan from to chart. Lalu yang ketiga, ada template tata letak untuk mendesain tata letak fasilitas berbasis 2 dimensi dan 3 dimensi dengan menggunakan perangkat lunak desain SketchUp. Metode yang digunakan dalam penelitian ini memberikan pendekatan yang terstruktur untuk menyelesaikan masalah tata letak
dan menghasilkan solusi yang praktis. Selain itu, visualisasi tata letak berbasis 3 dimensi memberikan kemudahan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan sehingga mendukung pengembangan tata letak fasilitas yang efisien. Lalu selanjutnya di sini ada hasil pembahasan dari metode yang kita gunakan, di mana hasil penelitian ini diperoleh dari analisis struktur produk, proses dan kapasitas, perhitungan ongkos material handling, serta pembuatan template. Tata letak fasilitas produksi stand hanger. Yang pertama di mana analisis struktur produk, proses, dan kapasitas. Objek penelitian ini adalah stand hanger yang dirancang untuk memberikan fungsi utama sebagai alat penggantung barang dengan desain sederhana namun fungsional. Struktur produk terdiri dari komponen utama yaitu tiang utama, pengait, dan penopang yang masing-masing memiliki fungsi spesifikasi dengan mendukung stabilitas dan kemudahan penggunanya. Dapat dilihat pada gambar 1 yaitu desain produk stand hanger sebagai objek penelitian kita. Lalu setiap komponen produk, proses produksi ini dianalisis berdasarkan tahapan yang dilalui material dari awal hingga menjadi bantuan alat analisis, yaitu peta proses operasi atau PPO, untuk mengetahui waktu siklus setiap tahapan. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari gambar 2 peta operasi pada stand hanger, yang dimana proses pertama itu kita pada besi nako, dimana di sini proses pertama pengukuran dan penandaan menggunakan mistar dan pensil selama 10 menit. Lalu yang proses kedua pemotongan besi nako dengan selama 25 menit dengan scrap 0,01%. Lalu yang proses yang ketiga itu pembekukan besi nako dengan memakan waktu 15 menit dengan scrap 0,02%. Lalu setelah itu kita ke proses yang selanjutnya dengan membuat tiang dan kaki dari besi hollow. Proses yang keempat ini pengukuran penandaan dengan memakan waktu 10 menit. Terus operasi yang kelima itu memakan 15 menit pada potongan besi hollow. Lalu yang proses keenam itu pengelasan besi hollow ke tiang kaki selama 10 menit. Lalu pada bagian perakitannya, operasi ketujuh itu pengelasan besi nako ke bawah tiang besi hollow memakan waktu 10 menit. Lalu pengelasan besi nako tengah dengan memakan waktu 10 menit. Lalu operasi yang ke-9 yaitu pengelasan besi nako atas memakan 10 menit. Pengecekan pengelasan besi nako atas memakan waktu 10 menit. Lalu ini diproses selanjutnya itu diinspeksi, yaitu pengecekan size dan kerapian las memakan waktu 20 menit. Setelah melakukan pengecekan, kita melakukan finishing, di mana proses yang ke-10 itu penghalusan hasil las dengan memakan waktu 20 menit. Lalu operasi yang ke-11 itu pengecatan produk dengan memakan waktu 30 menit tanpa adanya scrap. Lalu yang ketiga itu yaitu proses penyimpanan, di mana proses ini telah dilalui disimpan ke gudang. Total waktu yang dibutuhkan untuk memproses satu unit stand hanger adalah sekitar 2 jam 45 menit. Waktu ini mencakup proses pengolahan masing-masing komponen dari assembly, pengecatan, finishing, dan penyimpanan. Yang dapat disimpulkan bahwa waktu produksi masih dapat ditingkatkan melalui optimalisasi beberapa proses, seperti pemotongan dan pengelasan yang memakan waktu cukup signifikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mas Yoga. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini izin saya melanjutkan presentasi dari Saudara Dimas. Selanjutnya di sini terdapat ongkos material handling. Analisis terhadap biaya material handling diperlukan untuk memastikan bahwa alur material sudah berjalan dengan baik dan minim pemborosan.
menurut kutipan dari Ismail R. dan Taufik. Perhitungan biaya material handling dilakukan dengan menggunakan from to chart untuk mengidentifikasi jarak perpindahan material dan frekuensi aktivitas di setiap tahap produksi. Data perhitungan biaya material handling berdasarkan jarak dan frekuensi aktivitas di setiap tahap produksi akan dijelaskan secara rinci untuk memberikan gambaran tentang efisiensi alur material dalam produksi stand hanger. Perhitungan ongkos material handling dimulai dengan analisis alur perpindahan material berdasarkan daftar departemen pada tabel 1 dan komponen yang terlibat dalam produksi stand hanger pada tabel 2. Di sini terdapat tabel 1 daftar departemen dengan nama departemen receiving berinisial departemen A, meja fabrikasi 1 dengan inisial B, meja fabrikasi 2 dengan inisial C, gerinda dengan inisial D, alat jepit dengan inisial E, alat las 1 dengan inisial F, alat las 2 dengan inisial G, alat las 3 dengan inisial H, meja fabrikasi 3 dengan inisial I, alat cat dengan inisial J, dan hand lift dengan inisial K. Selanjutnya pada tabel 2, daftar komponen. Pada grup 1 besi nako, kebutuhan part produknya per 1 pieces dengan ukuran 3250 kali 50 mm dengan kebutuhan part per harinya sebanyak 1, berat partnya sebanyak 40,9 kilo dengan persentase berat sebanyak 41%. Selanjutnya pada produk grup 2 besi hollow, kebutuhan part produk per sebanyak 1 pieces dengan ukuran 3050 kali 40 mm, kebutuhan part per harinya sebanyak 1 dengan berat part 57,4 kilo, berat per hari 57,4 kilo dengan persentase berat 57%. Selanjutnya pada produk grup 3 alat cat dengan kebutuhan part 1 kaleng, kebutuhan part per harinya sebanyak 1, berat part seberat 1 kg, berat part per hari 1 kg dengan persentase berat 1%. Terakhir, pada produk grup 4, thinner, kebutuhan part produk sebanyak 1 liter, kebutuhan part per hari 1, berat part 1 kilo dengan persentase berat 1, dengan total keseluruhan berat part per harinya 100,3 kilo dengan persentase berat 100%. Pada tabel di bawah ini untuk memetakan urutan alur material berdasarkan departemen yang dilalui. Departemen flow barang di sini terdapat besi nako pada produk grup 1 dengan persentase berat 41%, di mana departemen flow sekuensi dari A ke B, dari B ke D, D ke E, E ke K. Selanjutnya besi hollow pada grup 2 dengan persentase berat part 57% dengan departemen flow sekuensi dari A ke C, dari C ke D, dari D ke F. Selanjutnya alat cat pada produk grup 3 dengan persentase berat part 1% dengan departemen flow sekuensi dari A ke F, dari F ke G, dari G ke H. Terakhir, thinner pada produk grup 4 dengan persentase part 1%, departemen flow sekuensinya dari A ke F, dari F ke G, dari G ke H. Selanjutnya pada tabel 4 di sini terdapat aliran material forward. Dari A ke B terdapat produk yang dipindahkan pada grup 1 dalam berat 41 kilo. Selanjutnya dari A ke C pada produk yang dipindahkan dari grup 2 terdapat dengan berat 58 kg. Selanjutnya dari departemen A ke F pada produk yang dipindahkan grup 3, 4 dengan total berat 1 plus 1 sama dengan 2.
Selanjutnya Departemen B ke D, produk yang dipindahkan ada grup 1 terdapat dengan berat 41 kilo. C ke D, produk yang dipindahkan adalah grup 2 seberat 58 kilo. Dari Departemen D ke E, produk yang dipindahkan grup 1 dengan berat 41 kilo. Departemen D ke F, pada grup produk yang dipindahkan grup 2 58 dengan berat 58 kilo. Pada Departemen E ke K, produk yang dipindahkan adalah grup I dengan berat 41 kilo. Selanjutnya Departemen dari F ke G dengan grup 3 ke 4 dengan berat 1+1 sama dengan 2 kilo. Dan terakhir G ke H, produk yang dipindahkan adalah grup 3 dan 4 dengan berat 1+1 sama dengan 2. Berdasarkan hasil dari perhitungan aliran material forward yang menggambarkan saling keterkaitan hubungan antara satu kegiatan dalam proses produksi dengan kegiatan proses produksi lainnya dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dengan membuat pernyataan beberapa alasan untuk menyatakan tingkat kepentingan hubungan antar aktivitas yang dibuat. Perhitungan OMH dari proses produksi stand hanger ini diperhitungkan dalam FTC pada tabel berikut yang akan disampaikan oleh Saudara Krisnayadi. Baik, terima kasih Saudara Yoga atas kesempatan presentasinya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai table form to chart, di mana fungsi table ini adalah untuk menganalisis ongkos material handling dalam memvisualisasikan data biaya yang terkait dengan aktivitas penanganan material. Ini membantu dalam memahami pola, tren, distribusi biaya secara lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan hanya menggunakan tabel angka. Berikut penjelasan mengenai table form to chart pada proses stand hanger. Di sini data-data pada aliran material kita pindahkan sesuai dengan urutan atau penempatan posisinya. Terlihat pada table form 2 ini ada yang menunjukkan nilai 41 itu didapatkan dari data yang ada di urutan A ke B, di mana A di sini itu nilainya X akan kita tempatkan dengan yang beriringan dengan B, sehingga angka tersebut akan ditempatkan di sini. Selanjutnya ada A ke C yang bernilai 58 kita tempatkan di sini, dan seterusnya. Kemudian pada aliran horizontalnya, pada arah horizontalnya, kita totalkan ada berapa total perpindahan yang terjadi. Kita lupa juga kita tempatkan ke aliran ke aliran vertikal itu mengenai total dari aliran yang terjadi. Di sini ada garis merah yang menunjukkan bahwa adanya batasan di proses, apakah itu forward atau proses maju. Kemudian yang di bawah garis merah itu menunjukkan proses backward atau proses yang berulang atau memundur kembali ke proses sebelumnya. Ya, di sini total dari from to chart proses stand hanger itu menunjukkan angka sebesar 344. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan from to chart pada tabel 5, alur perpindahan material pada produk stand hanger ini menunjukkan total berat yang mencapai 344 kg per siklus produksi. Dengan aliran yang paling signifikan itu dari stasiun A ke stasiun C dengan 58 kg dan jarak tempuh sejauh 25 meter. Dan selanjutnya ada dari D ke F dengan berat 58 kg dengan jarak tempuh 15 meter. Total perpindahan jarak material pada satu siklus ini menunjukkan angka
jarak sejauh 450 meter dengan biaya material handling yang dihitung berdasarkan biaya per meter jarak perpindahan yaitu Rp27 per meter. Maka total ongkos material handling dalam dalam satu siklus produksi itu menunjukkan angka sebesar 12.150 per siklus produksi. Hasil ini menunjukkan bahwa jarak perpindahan yang paling signifikan berasal dari A ke C dan D ke F. Untuk mengurangi biaya produksi, perlu dilakukan pengurangan frekuensi dan jarak perpindahan material, terutama pada aliran stasiun A, C, dan D. Ini kita simulasikan dalam bentuk nilai inflow chart, di mana nilai ini hasil yang tadi di sebelah kanan atau di bagian horizontal itu kita bagi dengan angka yang ada pada kolom-kolom yang sudah tersedia. Di sini angka 0,4 dan 0,6 itu didapatkan dari hasil total 101 dibagi dengan angka yang ada di kolom sebelumnya, yaitu sebesar 41. Dan angka 0,6 ini didapatkan dari hasil pembagian antara 101 dengan angka 58. Sehingga pada kolom horizontal harus menghasilkan angka 1 atau 100%. Perhitungan kembali dihitung ke bawah atau ke vertikal itu menunjukkan angka yang sama karena tidak ada pertambahan jarak yang atau nilai yang ada di kolom tersebut. Selanjutnya ada perhitungan table outflow chart, di mana perhitungan ini kita bagi dengan total angka yang ada di bagian vertikal, di mana angka tadi 41 itu akan dibagi dengan angka yang ada di bawah sini yang menunjukkan angka 41, masing-masing dibagi 41, dan apabila bergeser ke sampingnya menunjukkan angka yang berbeda, maka angka tersebut akan dibagi dengan nilai yang berbeda pula. Kecuali angka di dalam satu deret horizontal itu, di deret vertikal itu terdapat 2 angka, maka setiap kolom atau nilai angka akan dibagi sesuai persentasenya. Dan di total ini angka akan menunjukkan nilai 1 atau 100%. Sehingga total dari nilai outflow chart itu menunjukkan angka sebesar 8. Perhitungan inflow dan outflow ini atau pada tabel 7 dan 6 juga menunjukkan pola distribusi yang tidak merata. Stasiun D memiliki inflow tertinggi yaitu nilai sebanyak 2 dan outflow tertinggi di angka 1,97. Mengindikasikan bahwa stasiun ini berperan sebagai titik pusat aliran material. Hal ini menyebabkan tingginya aktivitas perpindahan pada material di stasiun tersebut. Di sini kita akan mulai mensimulasikan mengenai berapa berat total yang diproduksi dalam satu hari atau satu siklus produksi, kita kalikan dengan angka perpindahan yang telah ada di tabel paling pertama atau tabel form to chart. Di sini kita menggunakan 1 kali sampel trial karena kita tidak memiliki nilai backward atau proses yang kembali lagi ke proses sebelumnya. Angka 4.113,8 ini kita dapatkan dari hasil 41 dikalikan dengan berat total yaitu 100,3 kg. Dan seterusnya itu kita kalikan dengan angka 100,3 kg. Sehingga kita jumlahkan dalam deret horizontal dan vertikal itu harus menunjukkan angka sama yaitu 34.516,1 kg. Dari total ongkos material ini, nilai menunjukkan bahwa jarak dan frekuensi perpindahan antara A, C, dan D memberikan kontribusi yang besar terhadap biaya tersebut. Sebagai contoh, perpindahan dari A ke C memiliki ongkos sebesar 5.819,6
sementara D ke F menyumbang sebesar 5.819,6 juga. Selanjutnya kita akan memvisualisasikan mengenai tata letak yang akan kita rancang mengenai pabrik atau perpindahan material. Di sini kita menggunakan template yaitu dalam bentuk 2 dimensi yang memberikan gambaran jelas mengenai fasilitas dan pengaturan fasilitas. Tata letak ini akan memastikan bahwa aliran material dan produk jadi tidak saling bertabrakan serta memprioritaskan faktor keamanan dan kenyamanan kerja. Boleh di next. Ya, di sini ada warehouse. Maaf, moderator mohon diangkat lagi aja di gambar visual 2 dimensinya. Mohon di zoom lagi. Nah, oke. Terima kasih. Di sini kita meletakkan warehouse berdekatan dengan produksi dan main office yang memiliki tingkat kepentingan itu untuk aliran material atau suplai material, dan sebelahnya itu kantin dekat dengan ruang produksi, shipping dekat dengan ruang produksi, di mana warehouse, shipping, dan produksi merupakan departemen-departemen yang saling berkaitan. Shipping akan memberikan supply kepada produksi dan warehouse akan diberikan supply atau penempatan barang jadi. Main office, produksi, dan ruang maintenance itu menjadi salah satu tingkat derajat kepentingan yang tinggi karena hubungan kepentingan produksi dan maintenance itu dibutuhkan dalam waktu sesingkat mungkin. Kemudian sebelah maintenance kita tempatkan toilet yang berdekatan dengan office departemen dan departemen produksi, dan terakhir itu ada tools room di mana tools room itu akan menyimpan barang-barang atau keperluan-keperluan yang diperlukan oleh maintenance. Di sini ruang produksi kita dekatkan dengan ruang QC yang akan meminimalisir jarak atau waktu tempuh dari departemen produksi untuk menguji atau melakukan sampling terhadap produk yang akan diinspeksi. Ruang QC kita dekatkan dengan locker dan klinik, di mana locker dan klinik ini kita tempatkan berdekatan dengan pos security untuk mempercepat apabila ada karyawan yang akan melakukan perjalanan kembali atau perjalanan masuk. Boleh di next lagi. Next lagi. Nah, selanjutnya mengenai kesimpulan akan disampaikan kepada Saudara Ali. Kepada Saudara Ali, kami persilahkan. Baik, kita terima kasih untuk Saudara Krisna yang telah memaparkan materinya. Untuk kesimpulannya, penelitian ini berhasil merancang sebuah tata letak fasilitas produksi yang berupa produksi stand hanger dengan menggunakan pendekatan analisis struktur produk, penghitungan ongkos material handling, dan visualisasi dengan tata letak berbasis 2 dimensi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tata letak yang dirancang oleh kita mampu mengurangi pemborosan waktu dan biaya material handling yang digunakan. Waktu produk stand hanger ini yang tercatat pada awalnya 2 jam 45 menit dengan proses pemotongan, pengelasan, dan sebagainya macamnya itu membutuhkan waktu yang paling signifikan, yaitu masing-masing dengan 45 menit sampai dengan 60 menit. Analisis from to chart mengungkapkan jarak perpindahan material sebesar 450 meter menggunakan siklus produksi dengan OHMH tentang mencapai total itu mencapai 12.150 per siklus produksi. Hasil ini menyoroti bahwa alur perpindahan material yang digunakan ini paling signifikan terjadi antara stasiun A ke C dan ke D dan ke F, yang menyumbangkan proporsi terbesar terhadap OMH. Dan untuk tata letak visualisasi 2 dimensi ini berhasil menggambarkan bagaimana jelasnya tentang pengukuran fasilitas, pemindahan
material dan memastikan keamanan serta kenyamanan pekerja. Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan seperti distribusi yang beban kerja yang belum rata dan tidak adanya simulasi berbasis 3 dimensi serta analisis ergonomi yang lebih mendalam. Perkembangan lebih lanjut dapat dilakukan dengan menyertakan simulasi 3 dimensi untuk mengevaluasi tata letak yang lebih rinci, integrasi analisis ergonomi untuk mendukung kesehatan dan kenyamanan pekerja serta otomatisasi sistem material handling guna mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Implementasi tata letak ini yang dirancang dapat diharapkan untuk meningkatkan keberlanjutan proses produksi dan menurunkan biaya operasional serta menjadi acuan bagi desain tata letak produk lain dengan karakteristik yang serupa. Sekian presentasi dari kelompok kami untuk tugas perancangan tata letak fasilitas pabrik. Dan kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.